Oke, eee, Ibu lanjutkan pembahasan tentang besarannya ya. Setelah kemarin ada resistansi, kemudian induktansi, maka sekarang, pasti ada yang namanya kapasitansi kan gitu ya. Ada tiga tiga komponen utama dalam, rangkaian listrik ya, pasti ada resistor, induktor. Nah, sekarang kita bahas yang kapasitornya. Oke, jadi, kapasitor itu biasanya digunakan untuk, menyimpan listrik gitu ya, menyimpan medan listrik. Jadi memang, seberapa besar, energi listrik yang dapat disimpan oleh sebuah kapasitor itu diukur dalam sebuah besaran yang namanya kapasitansi. Jadi, struktur utama dari kapasitor seperti terlihat di, gambar. Jadi, pasti ada 2 buah plat yang sifatnya adalah terbuat dari bahan konduktor. Kemudian keduanya, dihubungkan oleh sebuah medium yang bersifat dieelektrik. Dieelektrik ini adalah, bahan-bahan yang dia tidak menghantarkan listrik, tapi ketika dikenakan medan listrik kepadanya, maka akan terjadi polarisasi. Di kutubnya akan jadi ngumpul gitu ya, searah negatif dan positifnya. Terjadi polarisasi ketika diberi tegangan listrik. Dan dieelektrik ini contoh bahannya ada yang dari kaca, keramik, udara, ataupun dari mika. Itu beberapa jenis, bahan dieelektrik. Oke, kemudian bagaimana cara menghitung kapasitansi dari sebuah kapasitor? Jadi, persamaannya adalah bahwa C besar kapasitansi adalah epsilon dikalikan A per D. Epsilon itu tidak lain adalah permittivity. Jadi kemarin kalau di induktor itu kan ada yang namanya permeability, medan magnet. Nah, permittivity ini adalah seberapa sebuah bahan ini bisa melakukan polarisasi ketika dikenakan medan listrik, ketika diberikan tegangan. Gitu ya. Jadi semakin tinggi nilai permittivity-nya, maka kapasitansi dari kapasitor tersebut pasti juga semakin besar. Dan kapasitansi tersebut berbanding lurus dengan A. A besar itu adalah luas penampangnya. Jadi kalau konduktif plate-nya itu penampangnya semakin luas, kapasitasnya tentunya juga semakin besar. Tapi berbanding terbalik dengan D. D adalah tebal dari medium dieelektrik, bahan dieelektriknya tadi. Jadi kalau semakin panjang jaraknya, semakin tebal dieelektriknya, maka nilai kapasitansinya berbanding terbalik, yakni lebih kecil. Oke, nilai kapasitansi ini satuannya adalah farad, simbolnya adalah C besar. Tapi biasanya kapasitor yang ada di pasaran itu nggak sampai 1 farad ya nilainya. Nilainya itu biasanya dalam ukuran mili, mikro, atau bahkan pikofarad. Oke, itu adalah pengertian dari kapasitansi. Nah, ini adalah beberapa contoh bentuk dari kapasitor. Jadi terkenal bentuknya kayak sebuah tabung gitu ya, karena memang di situ dia biasanya menyimpan tegangan yang diberikan menjadi sebuah medan listrik. Jadi ketika baterai dihubungkan dengan kapasitor, maka kemudian terjadi polarisasi tadi, sehingga charge-nya itu disimpan, muatan negatif dan muatan positifnya di masing-masing kutub. Tapi ketika baterai dilepaskan, masih tersimpan tadi muatannya di dalam kapasitor tersebut. Oke, nah kemudian ini adalah simbol dari kapasitor dalam sebuah rangkaian. Jadi pasti ada satu bagian yang seperti busur, satunya seperti garis tegak, itu adalah si kapasitor. Jadi kalau resistor kemarin seperti gergaji, kalau induktor seperti lilitan, karena memang sebuah lilitan. Nah, yang kapasitor ini adalah seperti sebuah dua plat gitu ya, tapi satunya positif, satunya negatif. Jadi simbolnya seperti itu. Kemudian rumus hubungan antara kapasitansi dengan arus dan tegangan adalah I atau intensity arus adalah sama dengan C kapasitansi dikalikan perubahan tegangan terhadap waktu. Jadi kalau Anda lihat kebalik ya kemarin dengan induktansi. Kalau induktansi adalah V sama dengan L dikalikan DI per DT. Nah, ini adalah kebalikannya. Sehingga kemudian kalau kedua sisi Ibu integralkan untuk mencari berapa sih tegangannya, maka sisi dV-nya kan diintegralkan jadi V saja kan gitu. Turunan yang diintegralkan akan menjadi fungsi asalnya. Sehingga kemudian I-nya kemudian terintegralkan, C-nya berpindah posisi, berpindah ruas jadi 1 per C.
Sehingga kemudian kalau daya adalah persamaannya P sama dengan V kali I, maka I-nya kemudian Ibu substitusi dengan C dikalikan dV per dt. Jadi itu adalah rumus untuk menghitung daya. Nah, seperti halnya resistor dan juga induktor, maka kapasitor juga kadang dipasang secara seri dan juga kadang dipasang secara paralel. Jadi itu adalah rumus perhitungan kapasitansi total. Kalau di seri maka sifatnya adalah 1 per C ekivalensi sama dengan 1 per kapasitansi dari kapasitor 1 ditambah 1 dibagi kapasitansi dari kapasitor 2 dan seterusnya sampai kapasitansi dari kapasitor ke N. Ya, sedangkan kalau paralel sifatnya tinggal dijumlahkan saja semua kapasitansinya dari kapasitor 1, 2, dan 3 sampai ke N. Gitu ya. Itu adalah beberapa hal yang perlu diketahui tentang kapasitansi dari sebuah kapasitor.